Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mewawancarai rekan sejawat saya, Pak Asdar SPD, selaku guru matematika di SMA Negeri 2 Bantaing, terkait masalah observasi pelaksanaan belajar mengajar di kelas. Bagaimana kabarnya Pak Asdar? Alhamdulillah. Hari ini Pastor hari ini mengajar di mana, Mas? Di kelas 12A. Di kelas 12A di jam keberapa ini, Mas? Jam ke 78. 78. Alhamdulillah, berarti habis duhur ya, Pastor ya. Pas duhur. Jadi sebelumnya mohon izin ini Pastor, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada Bapak terkait pra observasi PBM kita di kelas. Siap diobservasi, Pastor? Siap. Alhamdulillah siap. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, Pastor, apa tema atau tujuan pembelajaran yang Pak Asdar akan ajarkan di kelas sebentar? Ya, jadi insya Allah sebentar Pak, temanya itu terkait dengan lingkaran. Kemudian tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran. Oh iya. Tentang lingkaran ya Pak ya, tentang terkait masalah materi lingkaran. Kemudian yang kedua, Pastor, kira-kira di dalam pembelajaran Bapak ada tidak alat atau media yang Bapak gunakan? Memakai layar atau laptop ya, di proyek terbaik. Selanjutnya Pastor, tentang metode atau model atau strategi pembelajaran apa yang Bapak akan implementasikan sebentar di kelas? Untuk pembelajaran sebentar saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi Pak ya. Kemudian Bapak bisa jelaskan secara singkat bagaimana langkah-langkah atau penerapan pemanfaatan strategi yang Bapak angkat sebentar, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak langkahnya? Ya, baik. Jadi untuk berdiferensiasi yang saya ambil itu berdiferensiasi konten. Konten Pak ya. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu saya akan untuk materi ajarannya ada dua macam. Pertama itu saya putarkan video pembelajaran di layar, kemudian dalam bentuk teks juga di buku paket. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak, yang menjadi kelebihannya strategi yang Bapak pilih ini seperti apa? Ya, menurut saya strategi ini sangat bagus karena bisa memberikan materi ajar kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya ya, betul Pak ya, karena kan anak-anak berbeda-beda, dia punya cara belajar, gaya belajarnya beda-beda ya, sehingga strategi diferensiasi ini cocok untuk diangkat Pak ya di mata pelajaran Bapak sebentar. Kemudian Pak, terkait masalah supervisi akademik ini Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan supervisi akademik ini? Kalau saya supervisi ini sangat bagus karena bisa menjadi evaluasi buat apakah itu gurunya sendiri supaya ada bahan evaluasi, kemudian bisa menjadi untuk perbaikan ke depannya untuk lebih efektif lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, betul sekali Pak. Jadi sebenarnya ini supervisi akademik ini bukan sebenarnya menghakimi ya, mau mencari kesalahan bukan, tapi mau menggali kembali potensi yang Bapak punya untuk memperbaiki lebih baik lagi ke depannya dalam melaksanakan PBM. Saya kira di sisi masing-masing orang kan kita tidak bisa ada blind spotnya. Iya, ada mungkin yang tidak lihat sama kita, tapi orang lain bisa lihat di mana yang bisa diperbaiki, seperti itu barangkali. Sekira luar biasa Pastor. Yang terakhir mungkin kesiapannya Bapak dalam supervisi ini seperti apa? Siap Pak untuk supervisi untuk hari ini. Oke, mantap. Terima kasih Pastor. Insyaallah kita akan ketemu di kelas. Saya akan memantau bagaimana pelaksanaan PBM Bapak di kelas.
Insyaallah setelah ini, setelah pembelajaran berlangsung, supervisi berlangsung, kita kembali lagi Pak Asdar untuk kita bincang-bincang terkait masalah apa-apa hal-hal yang sudah kita amati dan laksanakan di PBN-nya yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak Asdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Siap. Satu. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Berdoa dimulai. Ya, baik, jadi saya akan mengecek kehadirannya. Abdul Malik, Pak. Aprianti, Hadir Pak. Ahmad Kurniawan, Pak. Kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran. Jadi untuk ya untuk sekarang sebelumnya masih ingat tentang elemen-elemen atau unsur-unsur lingkaran? Ya Pak. Ya, siapa bisa sebutkan? Ya, coba Mihak. Yang pertama titik pusat, Ya, jari-jari dan diameter. ya oke, tepuk tangan dulu. Jadi unsur-unsur pada lingkaran itu ada titik pusat, pusat lingkaran, kemudian ada jari-jari dan diameter. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini, ya jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian peserta didik bisa menentukan pusat dan jari-jari lingkaran berdasarkan persamaan lingkaran. Jadi yang diketahui persamaan lingkarannya, kemudian ditanyakan bagaimana jari-jarinya, kemudian bagaimana titik pusatnya. Seperti itu. Jadi dari pusat di pusat koordinasi dan sebelum sembuh di pusatnya dari sini. Nah di sini lah ini mau Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, jadi X pangkat 2 kemudian ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini kan kita lihat bahwa untuk identifikasi dulu model soalnya. Nah, kalau dia model soalnya berbentuk seperti ini, maka persamaan lingkaran bentuk umumnya kita harus cocokkan dengan ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang pertama silahkan rubah bentuk soal itu sama dengan bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, jadi kita sudah dapatkan titik pusatnya min 3,2. Pertama itu dikerjakan kelompok 1, kemudian yang kedua dikerjakan kelompok 2, kemudian yang ketiga kelompok 3. Ya. Jadi ini bentuk umumnya, kemudian diisi titik-titiknya. Yang ada Pak. Ya, diisi titik-titiknya sesuai dengan soalnya. Mami. Ya. Mami. Masih dibacakan. Ya. Dan sama dengan kemudian K-nya berapa di situ? K-nya berapa di sini? Jadi X kurang H pangkat 2 tambah Y kurang K pangkat 2 sama dengan S pangkat 2. X kurang 0 pangkat 2 ditambah Y kurang 0 sama dengan Y kurang 0 pangkat 2 sama mana kita baca kira enam Jari-jari lingkaran pembelajaran pertama adalah 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi, jari-jari lingkaran tambah jarak setapak adalah 8 meter. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kaisa.
bentuk umum persamaan lingkaran supaya kalian lebih mudah menentukan. Nah, kemudian yang kedua, saudari Gita, ya. Baik, silakan Gita. Ya. Jadi dari pembelajaran hari ini saya akhirnya mengetahui terkait penyelesaian dari soal persamaan lingkaran dengan yaitu cara mencari jari-jari dan pusat lingkaran serta unsur-unsur dari lingkaran yaitu pusat, diameter, dan juga jari-jari. Saya juga akhirnya tahu bahwasanya pengerjaan dari soal tersebut juga bisa menggunakan bentuk umum. Tantangan dari pembelajaran hari ini adalah masih kurangnya pengetahuan, jangkauan pengetahuan terhadap soal yang diberikan sehingga beberapa kali harus bertanya kepada guru tentang bagaimana caranya mengerjakan, kenapa bisa dapat ini, kenapa bisa dikurang dengan 0. Jadi itu yang menjadi hambatan-hambatan. Tapi karena ada juga diskusi dengan teman-teman, akhirnya pengerjaannya lebih mudah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi seperti itu ya, kenapa kita penting mempelajari ini ya, contoh tadi yang dikerjakan kelompok A itu soalnya sudah berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tadi pemerintah mau membuat taman, kemudian membuat lingkaran, kemudian bisa dihitung ketika diberi lagi di pinggirannya itu jalan setapak berapakah jari-jarinya, nah itu bisa. Nah, kenapa harus penting dihitung dulu? Ya, karena harus taman itu, kolam itu menyesuaikan dengan luas tempat taman yang akan dibangun. Jangan sampai kolamnya lebih besar dibandingkan lokasi taman yang sudah disiapkan. Jadi itu pentingnya, ya. Oke baik, jadi untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan persamaan elips, ya. Oke, jadi silakan apa yang sudah diberikan materi hari ini silakan diulang-ulang kembali di rumahnya. Dan untuk lebih penegasannya lagi, silakan di buku tadi ada di modul yang saya kirim, ada di situ soal 2 nomor, nanti dikerjakan di rumahnya sebagai bahan latihan untuk pemahamannya lagi. Ya, oke baik, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita selesai? Ya, oke, kalau tidak ada lagi, silakan ketua kelas. Bersedia. Siap. 1. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Terima kasih Pak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mengamati proses belajar mengajar Bapak Asdar di kelas, saatnya saya akan mewawancarai Bapak terkait masalah aktivitas kita tadi di kelas ya, Pak ya, mengenai wawancara. Jadi hari ini wawancara pasca PBM di kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Pak Asdar, bagaimana perasaannya setelah supervisi tadi? Ya, alhamdulillah merasa tenang Pak. Tenang ya Pak ya? Iya, bagus kalau seperti itu Pak Asdar. Kemudian menurut Pak Asdar ini tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama PBM tadi berlangsung Pak Asdar? Ya, baik, jadi setelah tadi pelaksanaan itu untuk secara umumnya apa yang ada di modul ajar itu secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Walaupun itu masih ada beberapa perlu ditingkatkan. Oh iya, seperti itu Pak ya. Artinya menurut Bapak ini sudah ya secara maksimal sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kalau menurut Bapak
adakah tidak yang ingin diperbaiki atau ingin dibenahi dalam PBM selanjutnya seperti itu? Ya, jadi mungkin kedepannya yang akan diperbaiki, mungkin kayak konten-kontennya mungkin bisa mencari lagi lebih yang lebih bagus lagi supaya untuk minat belajar peserta didik itu lebih bagus lagi. Ataupun mungkin strategi-strategi pembelajaran yang lain kita akan dicoba supaya dengan cara itu bisa meningkatkan lagi kualitas pembelajaran. Seperti itu, Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya ini apa yang Bapak lakukan agar tetap berada dalam kondisi prima atau presence atau kehadiran penuh Bapak di kelas pada saat melakukan PBM? Ya, jadi saya sebagai guru harus memastikan kehadiran keberadaan bukan hanya fisik saja, tetapi di dalam pembelajaran itu saya selalu merasa bahwa peserta didik itu butuh seorang guru untuk mengarahkan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Oke, baik. Berikutnya Pak Sdar, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas PBM di kelas untuk belajar selanjutnya? Ya, jadi itu tadi pertama yang ini kita evaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian mempelajari kira-kira itu tadi paling yang kedepannya mungkin apakah strategi pembelajaran yang akan diperbaiki, kemudian bisa memakai LKPD yang lebih memancing lagi minat peserta didik untuk mau memahami materi yang kita akan berikan. Nah, kemudian ini pertanyaan terkait masalah supervisi Pak. Kira-kira boleh Bapak menceritakan bagaimana manfaat pelaksanaan supervisi kita kali ini? Ya, saya rasa untuk supervisi ini sangat bagus Pak, karena di sisi lain saya sebagai guru merasa terbantu karena kalau pada saat pembelajaran kita kan sebagai anggaplah pelaksana di situ, jadi kita tidak bisa mengontrol apakah kita ini sudah berjalan baik atau tidak. Jadi kita memang memerlukan ada apakah rekan sejawat atau pengawas yang ada hadir di situ untuk menyaksikan kita. Jadi setelah dilakukan supervisi bisa disampaikan ke saya sebagai guru apa-apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Sangat bagus. Terima kasih Pak Sdar ya. Kalau ini yang terakhir Pak Sdar, pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang mau Bapak itu ingin sampaikan terkait pelaksanaan supervisi yang jauh lebih baik ke depannya seperti itu? Iya, kalau saya Pak, yang pertama mungkin kegiatan supervisi ini harus tetap berlanjut ke depannya. Kemudian itu tadi mungkin dari hasil supervisi ini bisa menjadi bahan pertimbangan kepada guru yang bersangkutan ataupun mungkin guru secara keseluruhan yang ada di sekolah ini. Untuk membangkitkan kembali potensi yang dimilikinya untuk jauh lebih baik dalam membimbing anak-anak nanti di kelasnya, utamanya di PBM berlangsung di kelas dilaksanakan seperti itu Pak ya. Saya kira cukup Pak untuk wawancara pasca observasi PBM. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sdar sudah mau bekerja sama dengan kami untuk melakukan supervisi PBM di kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.